Halo sahabat Jas Merah yang selalu haus akan informasi dan tentunya informasi-informasi menarik yang mesti kita ketahui. Karena semakin banyak informasi yang kita ketahui, maka semakin banyak wawasan yang kita miliki. Dan semakin banyak wawasan yang kita miliki, maka semakin percaya diri. Untuk itu, jika kalian ingin menambah wawasan dan pengetahuan kalian, jadilah sahabat Jas Merah dengan mengklik subscribe dan like, kemudian aktifkan loncengnya, agar ketika Jas Merah memberikan informasi-informasi menarik lainnya, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Ibu kota. Ya, ibu kota adalah wajah utama dari sebuah negara. Dan kenapa disebut wajah? Karena masyarakat negara itu sendiri maupun masyarakat luar negeri mengenal suatu negara dari wilayah yang menjadi pusat perhatian. Seperti halnya pada manusia, wajah merupakan tolak ukur seseorang untuk mengenali siapa orang tersebut. Itu sebabnya kenapa di ibu kota terdapat ciri-ciri khusus yang unik, dari mulai tugu hingga bangunan yang berukuran besar dan hanya berjumlah satu di sebuah negara. Dan itulah yang akan menjadi daya tarik dan hal yang akan diingat seseorang ketika menyebutkan suatu ibu kota negara. Pemilihan dan penempatan ibu kota negara tidaklah sembarangan. Ada beberapa proses panjang yang harus dilakukan agar tingkat keamanan dan kenyamanan terjamin. Untuk itu, status ibu kota ditetapkan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Karena fungsi utama dari sebuah ibu kota adalah sebagai pusat pemerintahan suatu negara dan tempat dihimpun unsur-unsur administratif yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedikit mengulas tentang sejarah Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, Jakarta yang dahulu bernama Batavia sudah menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda. Hingga puncaknya pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sejak saat itu Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Namun selang beberapa waktu Indonesia merdeka, pemerintah sipil Hindia Belanda atau NICA yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook ingin menguasai Indonesia karena mereka berpikir Indonesia belum merdeka. Hingga NICA dan bala tentaranya menduduki Jakarta. Karena keadaan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia mulai mengancam keseimbangan roda pemerintahan Indonesia dan mulai genting, ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 1946 oleh Presiden Soekarno. Namun lagi-lagi tidak sampai beberapa tahun, Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia diserang oleh pasukan militer Belanda atau yang sering kita kenal agresi militer 2. Hasilnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta beserta tokoh lainnya ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Karena Yogyakarta sebagai ibu kota telah dikuasai oleh militer Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sempat mengadakan rapat agar memberikan mandat kepada Syafruddin Perwira Negara untuk membentuk pemerintahan sementara atau yang dikenal Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi pada Desember 1948. Tidak memakan waktu lama, akhirnya Soekarno dan tokoh lainnya kembali dari pengasingan ke Yogyakarta. Dan bersamaan dengan itu, Syafruddin Prawira Negara mengembalikan amanat pemerintah negara dan membubarkan secara resmi pada 13 Juli 1949. Akhirnya, untuk kedua kalinya Yogyakarta kembali menjadi ibu kota Republik Indonesia yang merupakan negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dibentuk pada 27 Desember 1949. Hanya berjalan beberapa bulan saja akhirnya RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950.
Bersamaan dengan dibubarkannya RIS, akhirnya Jakarta kembali menjadi ibu kota secara de facto atau secara faktanya. Namun pada 28 Agustus 1961, akhirnya Jakarta kembali menjadi ibu kota Indonesia secara de jure atau secara hukum. Agar lebih jelas dan tentunya kuat secara pengakuan hukum. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961, status sebagai ibu kota negara tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Dan pada Januari 2022, DPR RI menyetujui pengesahan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan menjadi Undang-Undang IKN. Dan ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur, yang akan menjadi nama Ibu Kota Nusantara. Lokasi tepatnya IKN berdiri di Kabupaten Panajam, Pasar Utara, dan sebagian berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara diperkirakan memakan waktu hingga 20 tahun lamanya. Dan proses pemindahan dimulai tahun 2024. Nah, mungkin itu saja yang Jasmera informasikan, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Ibu kota adalah sebagai motor penggerak suatu negara, di mana terdapat orang-orang pilihan yang dijadikan sebagai pemimpin. Karena itu, kemajuan suatu bangsa negara tergantung dari para pemimpin yang dipilih secara demokrasi, yang kemudian ditempatkan di ibu kota negara sebagai motor penggerak suatu bangsa. Dimanapun ibu kotanya, kemajuan bangsa dan negara lah yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam untuk seluruh sahabat Jasmera.